Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara menghubungkan antara front end dan back end yang berbeda IP-nya dengan menggunakan Tailscale dan cPanel. Nah, sebelum masuk penjelasan itu, perkenalkan nama saya Delon dengan NPM 23150611131. Perkenalkan nama saya M. Azmed Fal Hafiz dengan NPM 23156611115. Perkenalkan, nama saya Randy Antono dengan NPM 231506119. Oke, baik, berikut penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana web yang telah kami buat atau kami kembangkan itu dimasukkan ke dalam si panel. Nah, di sini kita masuk ke si panelnya dengan akun dan kata sandi yang telah disediakan. Di sini kita masuk ke file manager. Nah, di bagian public HTML, di sini kita masukkan indeks PHP dengan proxy PHP. Nah, di indeks PHP ini akan menampilkan tampilan-tampilan utama dari web yang kami kembangkan. Sedangkan untuk di bagian proxy ini akan berisi tentang konektivitas antara si indeks HTML, indeks PHP atau web browsernya, tampilan web browser dengan database yang ada di virtual machine Ubuntu bagian database. Nah, di sini untuk bisa melihat tampilan web browsernya yang dibuat, di sini kita cukup memasukkan domain dari um, website yang kami buat, yaitu genz.informatica.site. Nah, berikut merupakan tampilan eh, utama untuk si web browser yang kami buat. Nah, di sini eh, terdapat menu bagian join circle yang akan terkoneksi dengan Telegram dan akun si pengguna. Nah, contohnya di sini kita keluar dulu dari akun tersebut. Nah, di sini kita akan masuk dan di sini di icon masuk ini kita bisa daftar apabila belum mempunyai akun dan masuk apabila telah mempunyai akun. Di sini saya daftar dulu. Nah, di sini saya buat nama saya untuk mendaftarkan untuk emailnya. Nah, di sini saya mendaftarkan akun bahwa akun saya itu telah berhasil dibuat dan akan tersimpan di database. Nah, di sini terdapat bahwa ada bagian-bagian bagian-bagian dari identitas pribadi saya atau identitas akun saya. Nah, di sini kita juga bisa membuat menambahkan artikel buatan kita. Nah, kita cukup klik menu pengaturan dan klik artikel buatan saya gitu. Nah, di sini kita juga bisa ubah password dan ubah nama lengkapnya. Nah, untuk bagian tampilannya juga seperti ini. eh, Dan di sini juga akan menampilkan bahwa artikel yang dibaca, yang tersimpan, dan yang lain-lainnya akan tersimpan di akun masing-masing. Nah, untuk si akunnya tersebut akan masuk ke database yang telah kita buat, dan artikelnya itu juga akan masuk ke database yang kita buat. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan dari file-file yang dipakai. Kalau file index.php ini kan sebagai front end-nya, jadi eh, yang webnya itu ada di sini. Lalu di sini kami ada file proxy. File proxy.php ini bertindak sebagai reverse proxy atau titik masuk tunggal atau API gateway yang ditempatkan di server cPanel ini. Tujuan utama script ini adalah untuk menerima seluruh permintaan HTTP dari front end dan meneruskannya ke server backend private yang beroperasi terisolasi di dalam jaringan VPN Telescale. Script ini mengimplementasikan mekanisme wait listing untuk membatasi akses secara ketat.
lalu membangun ulang URL dan menggunakan pustaka si URL untuk meneruskan metode HTTP, header, dan data body secara presisi ke server internal. Script ini juga memastikan pengaturan header parse agar interaksi lintas domain diizinkan oleh browser. Kita coba lihat dalamnya. Eh, Edit. Ini adalah kode dari eh, file proxy.php. Kita bisa lihat di sini mendefinisikan link dari eh, server backend-nya. Di sini menggunakan Tailscale, IP dari Tailscale, yaitu 100.101.244.64. Lalu di bawahnya ini kan ada target, variabel target, variabel allowed, dan juga eh, pengkondisian. Nah, ini adalah eh, whitelisting endpoint. Nah, ini adalah lapis pertahanan pertama sistem. Sistem itu akan mengakses parameter target dari URL dan mencocokkannya dengan array daftar putih atau allow. Jika klien mencoba memaksa masuk ke script internal lain, misalnya mengakses config.php, kondisi in array yang ada di sini akan memblokir permintaan tersebut dengan status 400 byte request sehingga keamanan jaringan Tailscale tetap terjaga. Lalu di bagian CLL formatting ini. Nah, pada bagian ini, file berfungsi murni sebagai proxy. Script mengonfigurasi si URL untuk menduplikasi persis permintaan pengguna, menyalin metode HTTP, dan menyertakan muatan data untuk jenis permintaan post dan put sebelum meneruskannya ke IP backend internal. Intinya di sini kami menggunakan teknologi Tailscale atau kalau Tailscale itu bisa dibilang perangkat lunak jaringan private virtual yang berbasis protokol WireGuard yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat di lokasi fisik berbeda ke dalam satu jaringan mesh lokal virtual yang aman. Kegunaan utamanya dalam arsitektur sistem ini adalah untuk mengisolasi server basis data dan server backend utama dari internet publik. Dengan menggunakan Tailscale, server backend tidak memerlukan IP publik atau konfigurasi port forwarding yang rentan pada firewall. Server private tersebut tetap terlindungi sepenuhnya dari pemindaian atau scanning pihak luar karena hanya perangkat yang terverifikasi dalam satu jaringan Tailscale yang dapat mendeteksi pengaksesnya. Nah, cara kerjanya pada sistem kami ini, di dalam file proxy.php ini, terdapat banyak konfigurasi target backend yang ini. Nah, dengan alamat IP yaitu 100.111.244.64 merupakan IP private CGNAT, CGNAT yaitu Carrier Grade NAT yang dialokasikan oleh Tailscale secara eksklusif untuk node server Ubuntu. Lalu kerja komunikasinya berjalan melalui beberapa tahapan, yaitu inisiasi permintaan HTTP, lalu pelepasan paket ke antarmuka Tailscale, lalu enkripsi kriptografi WireGuard, lalu penulisan koneksi point to point, dan deskripsi dan pemrosesan backend. Jadi dengan menggunakan Tailscale ini, jadi seakan-akan bisa terhubung nih, seakan-akan dalam satu jaringan yang sama. Padahal di sini front end kami itu ada di cPanel di public, sedangkan back end dan juga database itu ada di private, ada di VM Ubuntu. Tapi dengan menggunakan Tailscale ini, IP Tailscale ini, kami bisa menghubungkannya. Sehingga tadi sudah dicoba, berhasil login dan juga berhasil mendaftar dan juga nanti akan diperlihatkan masuk ke dalam database datanya. Lalu selanjutnya, selain di sisi front end atau sisi panel, ada juga file di sisi atau script di sisi eh, back end-nya atau di sisi private-nya. Nah, kita bisa lihat di sisi server private atau server backend. Di sini di file konfigurasi di file Apache-nya, di file web servernya itu kami ada articles.php, ada out.php, ada config.php. Nah, yang digunakan itu tiga file ini. Config ini akan digunakan untuk menghubungkan ke database-nya. Database dari secara lokalnya, dari VM ini ke database di VM ini juga.
Lalu out ini sebagai eh, apa ya? Sebagai pintu dari public tadi dari si panel ke private. Jadi kayak yang langsung berhubungan dengan proxy itu yang out ini. Lalu yang articles ini untuk mengelola artikelnya. Kita coba masuk ke yang out. Di sini kita sudah masuk ke dalam filenya. File out ini kan adalah komponen backend prosedural yang dikhususkan untuk menangani logika autentikasi dan manajemen identitas pengguna. Script ini merupakan operasi berdasarkan parameter action di URL untuk mengeksekusi registrasi, login, dan pembaruan profile. Sistem melakukan pengecekan langsung ke basis data MySQL untuk pencegahan duplikasi username atau email. Untuk keamanan kredensial, file ini menggunakan standar hashing bawaan PHP. Respon akhirnya dikembalikan dalam format JSON beserta kode status HTTP-nya. Di sini kita bisa lihat ada berbagai fiturnya. Nah, out ini digunakan untuk autentikasi, untuk login, untuk eh, ubah profile, lalu untuk register itu yang menerima itu adalah file ini yang akan ditujukan ke database. Lalu pintu gerbang selanjutnya itu ada yang articles. Nah, articles ini fungsinya eh, garis besar itu sama kayak yang out.php, bedanya kalau ini tuh untuk mengelola articles. Jadi di sini untuk menambahkan, menghapus, mengedit artikel itu memakai jalur gerbang ini yang akan terhubung langsung ke proxy.php tadi. Sama dengan out.php itu juga terhubung ke proxy.php. Lalu ada file lainnya juga yaitu ada config.php yang akan dijelaskan oleh teman saya. Intinya eh, dari sistem kami ini nanti proxy yang .php yang ada di si panel itu akan menjadi penghubung nih atau API dari front end yang ada di cPanel ke back end yang ada di private. Jadi tidak perlu lagi untuk menggunakan kayak firewall apa port forwarding itu yang rentan. Jadi sini kita bisa pakai VPN, bisa pakai Tailscale. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang eh, file untuk config PHP yang dimana config PHP ini bakal berfungsi untuk menyambungkan database-nya. Oke, kita masuk ke putih. Nah, di sini kita bakal masuk ke kita bakal masuk ke directory yang namanya apa, www.html. Sekarang kita selalu ls. Nah, di sini kita bakal fokus ke bagian config.php. Config.php. Nah, oke, nah di sini udah masuk ke bagian file config.php. Nah, PHP ini dia tuh berisi ada host, ada database name, username, sama password yang dimana ini tuh yang merupakan database yang kita buat, terus username, username dari si yang ada di database, terus passwordnya itu kita gunain si Genzi Gokil. Nah, terus di sini ada try catch. Nah, dia tuh bakal menangkap error. Ada PDO itu sebagai PHP data object yang dimana itu tuh cara di PHP untuk mengkonekkan atau menyambungkan atau menghubungkan ke database. Nah, di sini ada MySQL, berarti dia gunain MySQL dan gunain si username sama password gitu. Nah, di sini ada catch ketika dia nggak menangkap si username sama password, gitu dia bakal menampilkan si koneksi database error gitu.
Oke, sekarang kita keluar aja. Kita masuk ke bagian MySQL. Jadi kita bakal ngecek database yang kita buat tadi yang sesuai sama di config.php. Isi dulu. Oke, kita masuk MySQL, kita show databases dulu. Nah, di sini kita gunain banyak database. Kita gunain database yang namanya visi kelompok. Kita buat itu yang tadi. Terus kita bakal masuk gunain use visi kelompok. Nah, database change berarti kita udah masuk ke visi kelompok, database visi kelompok. Kita tinggal show tablesnya dulu. Nah, nih, tables yang kita buat itu ada artikel sama users, yang dimana tadi kan kita udah tuh si Delon mempraktikkan menambahkan si user. Nah, kita bakal ngecek apakah user tersebut masuk ke database atau enggak. Oke, jadi kita bakal ngecek nih user yang diinputin atau didaftarin oleh Delon. Select from users. Aduh, sorry, ada typo. Select from users. Oke, nah di sini tadi karena Delon nambahin dengan nama Delon, username Delon dengan email Delon at gmail.com. Nah di sini untuk passwordnya sendiri ini bakal dienkripsi, jadi dalam bentuk hashing udah di hashing gitu. Berarti ini menandakan bahwa database dengan webnya itu terhubung dengan benar. Gitu. Nah, demikian hasil dari demonstrasi kami. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.